Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ahmad Ismail dan teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Astrid Nurafika dengan NIM D101211033 dari kelas PWKA. Saya akan memaparkan materi tentang kelembagaan dalam masyarakat maritim. Di setiap masyarakat memiliki kelembagaannya masing-masing, memiliki peranata-peranata, norma-norma budaya, adat istiadat, dan karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti contoh karakteristik masyarakat di perkotaan dan karakteristik masyarakat di pedesaan. Nah, karakteristik masyarakat di perkotaan yaitu yang pertama yaitu cenderung individualistik karena ketergantungan ekonomi perkotaan bukan pada sektor informal, melainkan sektor-sektor formal seperti jasa, perdagangan, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu sangat privasi. Yang ketiga yaitu sangat bergantung pada lembaga-lembaga ekonomi atau aktivitas-aktivitas ekonomi formal. Nah, adapun karakteristik masyarakat di pedesaan, yang pertama yaitu cenderung bersifat paguyuban atau suka bergotong royong. Yang kedua yaitu di masyarakat pedesaan cenderung akrab dengan warga sekitar karena memiliki hubungan sosial yang kuat antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang terlihat bahwasannya karakteristik masyarakat di perkotaan dan pedesaan sangat jauh berbeda atau saling bertolak belakang. Adapun karakteristik masyarakat maritim yaitu cenderung hampir mirip dengan masyarakat desa agraris atau masyarakat di pedesaan, tapi konteksnya yaitu adalah laut. Ciri-cirinya juga sama, yaitu ada lembaga non-formal, lembaga adat, kehidupan sosial budayanya masih relatif intim, memiliki keterhubungan antara satu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Konsep kelembagaan. Nah, konsep kelembagaan di sini yang disamakan dengan peranata yang banyak digunakan dalam studi sosiologi. Konteks atau perspektif dalam sosiologi disebut dengan kelembagaan sedang dalam ilmu-ilmu sosial, khususnya antropologi, disebut dengan peranata-peranata. Lembaga-lembaga kelembagaan yang mengatur hubungan sosial yang dibedakan sebagai lembaga non-formal yang dibentuk secara lokal untuk memenuhi kehidupan praktik-praktik kehidupan ekonomi, semacam organisasi dalam masyarakat yang organisasinya tidak dibentuk secara formal, tetapi dibantu secara informal. Yang kedua yaitu kelembagaan, pengertiannya sama dengan institusi. Dalam bahasa Inggris misalnya institusi di dalamnya terdapat norma-norma atau aturan-aturan yang mengikat antara satu dengan yang lainnya, sama seperti kelembagaan. Yang ketiga yaitu dalam studi antropologi sosial budaya digunakan konsep unsur kebudayaan. Ada 7 unsur kebudayaan dalam konteks antropologi, perspektif studi antropologi, yang kemudian mencoba melihat bagaimana kelembagaan ini atau organisasi masyarakat dalam konteks menelaah masyarakat maritim memenuhi aktivitas kebudayaan mereka yang sebagaimana menjadi konteks dengan apa yang dimaksud kelembagaan tersebut. Yang terakhir yaitu kelembagaan peranata dipahami sebagai kesatuan unsur-unsur organisasi, contohnya terdapat unsur-unsur organisasi, norma atau aturan. Jadi kelembagaan merupakan organisasi masyarakat dalam konteks ekonomi kelembagaan. Kemudian di dalamnya terdapat kesatuan unsur-unsur organisasi, contohnya terdapat ketua dalam suatu kelembagaan. Di masyarakat nelayan terdapat punggawa, pada organisasi formal di dalamnya terdapat norma atau aturan yang mengikat. Aturannya adalah anak buah atau bawahan harus taat dengan apa yang diperintah oleh ketuanya. Kemudian bidang-bidang kegiatan tertentu yang diwadahi dan diaturnya dalam suatu masyarakat atau segmen-segmen masyarakat. Jadi pada konteks masyarakat maritim terdapat organisasi atau lembaga masyarakat nelayan. Sama seperti masyarakat petani, ada kelompok tani. Kemudian masyarakat perkotaan terdapat kelembagaan yang lebih kompleks atau lebih rumit.
Tetapi hal yang unik pada masyarakat pedesaan, khususnya desa agraris atau dan desa masyarakat maritim, memiliki kecenderungan kelembagaan masyarakat, cenderungan kelembagaan tersebut dibentuk oleh kebudayaannya sendiri, yaitu kelembagaannya tumbuh dari bawah, berbeda dengan kelembagaan-kelembagaan formal atau perkotaan yang intervensinya dari atas. Nah, lembaga-lembaga lokal, desa agraris, dan desa maritim itu kecenderungan tumbuh dari bawah. Kemudian terdapat 4 kelembagaan tradisional yang bertahan dari kebanyakan kelompok etnis di dunia, termasuk masyarakat maritim, yaitu yang pertama yaitu kelembagaan ekonomi. Jadi kelembagaan ekonomi dalam masyarakat maritim itu bertahan dalam konteks saat ini, dan bagaimana mereka satu persatu dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan ekonomi mereka diatur berdasarkan dengan kelembagaan lokal yang dimiliki. Nah, yang kedua yaitu kelembagaan kekerabatan. Jadi di kelembagaan kekerabatan di mana masyarakat maritim punya peranata atau norma-norma dalam mengatur sistem kekerabatan mereka mengenai misalnya perkawinan, hubungan saudara, hubungan lembaga maritim ini atau kelembagaan ketua dalam masyarakat nelayan itu mayoritas menggunakan pendekatan kekerabatan dalam rekor anggota setiap kapal dan seterusnya. Yang ketiga yaitu kelembagaan agama dan kepercayaan. Nah, di mana masyarakat maritim tingkat religiusnya cukup tinggi karena mereka akan menghadapi lautan yang serba tidak pasti, sehingga peranata atau norma-norma yang mereka yakini atau peranata yang mereka yakini itu kemudian dituangkan dalam aktivitas kemaritiman mereka. Yang terakhir yaitu kelembagaan politik. Nah, kelembagaan politik di sini yang dimaksud yaitu bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas strategi dalam melakukan penangkapan ikan, bagaimana kemudian mereka berinteraksi dengan nelayan lain dan desa lain dalam konteks melakukan eksplorasi sumber daya laut, kemudian juga mereka masih mempertahankan. Jadi setiap kelembagaan merupakan kesatuan. Jadi keempat kelembagaan ini merupakan kesatuan dari unsur-unsur organisasi atau kelompok sistem norma atau aturan dan tindakan yang terpola. Jadi singkatan bahwa kelembagaan itu ekonomi, kekerabatan, agama, dan kepercayaan dan politik. Itu melekat dalam kelompok masyarakat maritim, terbawa menjadi karakter dalam kelompok masyarakat maritim, dan kemudian itu menjadi pengetahuan mereka, norma mereka dalam melakukan tindakan-tindakan terpola dan aktivitas masyarakat maritim, baik itu aktivitas ekonomi maupun aktivitas sosial budaya dalam kelompok masyarakat maritim. Keempat kelembagaan tersebut saling terkait secara ketat dan fungsional membentuk satu kesatuan kelembagaan kebaharian yang utuh. Jadi keempat kelembagaan ini saling terikat dan terikat dalam konteks masyarakat maritim. Misalnya kekerabatan dan kelembagaan kekerabatan dengan ekonomi itu sangat kuat, agama lebih-lebih. Kemudian agama memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan aktivitas kekerabatan dan kepolitikan mereka, masyarakat maritim. Nah, kemudian kelembagaan ekonomi merupakan komponen organisasi produksi. Yang pertama yaitu Captain Crew atau community nelayan. Yang kedua yaitu Shipper Bemening atau dari Belanda, dan Juragen atau Pandega dari Jawa, Tanase Wasanae Maluku, Ponggawa Sawi dari Bugis Makassar. Pembagian kerja, status, dan peran yang mereka mainkan ini untuk menciptakan satu kesatuan kelembagaan dalam upaya untuk produksi penangkapan ikan-ikan laut
atau sumber daya alam laut. Adapun norma atau aturan ekonomi, yang pertama yaitu hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini harus melekat untuk peran masing-masing pekerja dalam suatu lembaga. Yang kedua yaitu tata cara produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang ketiga yaitu tata cara pengkreditan. Aturan pembagian dalam tata cara pengkreditan itu, misalnya sudah ada ikan didapat dengan sekian ton lalu dijual, maka pembagiannya harus sesuai dengan aturan-aturan punggawa. Yang ketiga, yang keempat yaitu aturan bagi hasil. Ya, yang diatur sesuai punggawa berapa yang ingin dibagikan. Yang kelima yaitu aturan pinjam meminjam dalam kelompok. Aturan pinjam meminjam serta tolong menolong dalam kelompok karena hubungan kekeluargaan atau kekerabatan punggawa dan para pekerja sangat erat, maka mereka saling menolong serta punggawa juga sering meminjamkan sawinya kepada para pegawai dengan asas profesional. Yang terakhir yaitu kekompakan, kerajinan, kedisiplinan, loyalitas dan kerukunan, tanggung jawab dan saling mempercayai. Nah, pola tindakan atau praktik ekonomi di sini dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berangkat ke tujuan dan pulang ke lokasi penangkapan. Nah, biasanya pola para pelayan Bugis berangkat mulai jam 3 sore hingga pulang jam 4 sore. Yang kedua yaitu mengoperasikan berbagai tipe alat-alat produksi. Para nelayan masing-masing harus mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan ia pakai. Yang terakhir yaitu memperbaiki perahu untuk mengecek apakah masih bagus untuk dipakai, memperbaiki mesin perahu, serta alat-alat produksi lainnya seperti bahan bakar yang akan dia gunakan. Nah, pola-pola tindakan atau praktek-praktek ekonomi ini yang dilakukan oleh masyarakat maritim, yaitu misalnya mengolah hasil tangkapan, ada yang disimpan lalu langsung diolah, dibawa pelelangan dan lain-lain. Pemasaran yang dilakukan juga bisa di tengah laut, dermaga, diberikan kepada pengepul. Hal ini tergantung oleh kemampuan produksi nelayan. Hasil tangkapan dari nelayan yang terdiri 1 atau sampai 2 orang biasanya dijual kepada pengepul karena tangkapannya tidak terlalu banyak. Tapi untuk nelayan yang tangkapannya banyak, maka hasil tangkapannya dijual kepada langganan tetap mereka. Nah, kemudian keterkaitan kelembagaan ekonomi dengan kelembagaan-kelembagaan lainnya. Yang pertama yaitu kelembagaan atau peranata ekonomi, kelembagaan ekonomi banyak terarah dan dikerahkan dengan peranata atau kelembagaan lainnya, jadi tidak otonom. Kelembagaan ini banyak mendapatkan pengaruh dari agama, kekerabatan dan politik, jadi tidak otonom dalam konteks kelembagaan ekonomi ini. Yang kedua yaitu dalam penyediaan anak buah atau anggota kelompok direkrut dari anggota kerabat, teman, orang sekampung atau sedesa dan lain-lainnya. Hal ini berbeda dengan dilakukan di perkotaan. Di perkotaan biasanya lebih bersifat profesional. Yang ketiga yaitu diperlukan sistem kepemimpinan atau tradisional atau modern dalam pengelolaan aktivitas atau usaha ekonomi, nelayan atau pelayaran atau kelembagaan politik. Yang terakhir yaitu sistem ekonomi atau produksi, distribusi, dan konsumsi banyak dipengaruhi oleh sistem keyakinan dan ritual keagamaan. Demikian halnya kepercayaan dan praktik ilmu gaib atau magic. Kelembagaan atau kelembagaan agama dan magic. Praktik agama dan magic banyak mempengaruhi aktivitas ekonomi nelayan. Contohnya wanita haid tidak boleh ikut melaut, melakukan ritual dan lain-lainnya. Nah, adapun peran kelembagaan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, menurut dan Rendorf tahun 1963,
Bentuk pengaturan konflik yang terpenting adalah berfungsinya kelembagaan yang menyediakan acuan untuk berdialog dan membuat keputusan mengenai isu-isu yang bertentangan. Peran kelembagaan adat di masyarakat perikanan seperti Sasi di Maluku dan Papua atau Awik-Awik di Bali dan Lombok memegang peranan penting dalam mengelola konflik sejalan dengan uh, mengelola konflik. Sejalan dengan itu, studi yang dilakukan oleh Pomeroy tahun 2007 maupun studi selanjutnya pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kelembagaan pengelolaan sumber daya yang disebut co-management berperan mengurangi konflik perikanan. Yang terakhir yaitu peran kelembagaan ekonomi seperti BUMDes, koperasi, atau kelembagaan yaitu mampu meraih nilai tambah yang lebih dari hasil tangkapan yang tidak lagi ditentukan sendiri oleh tengkulak pemilik modal kuat setempat. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.